Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Luar biasa tentu dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Minggu Kristus saja tanggal 21 November 2021 dengan tema kita hari ini, Tuhan Yesus adalah Raja. Di mana pembacaan kitab kita dari Yohanes 18 ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya maupun kita yang sedang. Dengan penuh kasih, saya meminta Bapak Ibu saudara jemaat untuk dapat menginstalkan HP-nya masing-masing agar terjaganya ibadah kita. Mari kita mengambil sikap satu sejenak, kita bersiap untuk beribadah. Mari kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian kita, nyanyian rohani metodis 259, Hai Mari Sembah. Biarlah banyak pula bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan bersujud di bawah kaki salibnya.
saja kalau kita mengaku yang berdosa. Untuk itu mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mau bertobat dan kita mau terus setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ini firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita mari kita memuji Tuhan dengan lagu Denganmu Tuhan. Aku
ayatnya yang ganjil akan diucapkan oleh saya dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat ayatnya yang genap. Kita mulai. Nyanyian Syara, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kedudukan di atas tatamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perintahku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahta. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan kira. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Epistel dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya,
Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Jika ada dari Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali beribadah, dimohon kesiannya untuk memperkenalkan diri. Baik, jika tidak ada, bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan siji, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP yang telah tertera. Adapun berita sepakan adalah sebagai berikut. 1. Panitia kebaktian. Kantung persembahan diadakan 2 kantong untuk kas gereja, dan untuk persembahan kas panitia Natal kita akan gunakan persembahan ke depan. Setelah Bapak Ibu jemaat mengisi dalam kantung persembahan, bisa langsung ke depan untuk mengisi di kotak yang telah disediakan. Terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini dari Ibu Evangelis Nafia Daud, dengan Tuhan Yesus memberkati. Dari panitia Natal, perayaan Natal kita yang semula diagendakan pada hari Jumat 17 Desember 2021, oleh karena satu dan lain hal dipindahkan ke hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 17 kita bertempat di rumah keluarga Bapak M. Kampu Bolon. Demikian informasi program ini disampaikan, kiranya jemaat dapat mematuhinya. Untuk mendukung penggalangan dana Natal, mari kita ambil bagian dalam janji imam persembahan Natal kita. Berikut ini adalah anggaran panitia Natal 2021 dan progres sampai dengan hari ini. Telah tertera di wakil kita, Bapak Ibu jemaat dapat melihatnya masing-masing. 2. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, untuk mensukseskan moto kerja kita, yaitu bertambah 1. Mari kita semua bertekad membawa jiwa baru kepada Tuhan melalui persahabatan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Adapun anggota jemaat yang berulang tahun di bulan November telah tertera di waktu kita masing-masing. Diucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan panjang umur. Jika ada yang berulang tahun di bulan ini, bulan November, dan belum diwartakan, mohon kesediaannya untuk memberitahukan ke Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi IBFRT. Kelas meeting pemuda-pemudi PTMI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA atau jam 7 malam di gereja. Menghimbau agar semua PTMI dapat hadir dengan penuh semangat membuat jiwa-jiwa baru ke dalam persekutuan kita. Doa malam setiap hari pukul 21 WITA dikoordinir oleh Saudari Mei dan Ibu Evangelis Nafia Daud, menghimbau semua jemaat dan PTMI agar bisa mengikuti. Pada tanggal 25 Desember 2021 akan diadakan penerimaan anggota jemaat penuh gereja kita dan juga sakramen baptisan anak. Dari seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari minggu pukul 9.30 WITA, menghimbau agar para orang tua membawa anaknya ke sekolah minggu. Seksi pemuda-pemudi PTMI, persekutuan PTMI setiap Sabtu pukul 19 WITA via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WhatsApp PTMI.
pada tanggal 27 November 2021 dengan tema kita Keluarga Harian yang akan dilayani oleh BFR Eviati dan liturgis Saudara Michael Frederick. Minggu depan tanggal 28 November 2021 gereja di seluruh dunia memasuki Minggu Advent pertama. Dalam rangka memasuki Minggu Advent, setiap komisi dari sekolah minggu, ketiga PWMI dan kedua MI bertugas untuk menyalakan lilin Advent dan membaca berita nubuatan Natal secara berganti-gantian setiap minggu. Pimpinan jemaat minggu depan tanggal 28 November 2021 pukul 9.30 WITA, Pendeta James Darmanit akan melalui firman Tuhan di ibadah minggu Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia GKKI Jemaat Banjarmasin di Jalan Veteran nomor 85 Banjarmasin. Adapun pokok-pokok doa syafaat dan bacaan kitab harian telah tertera di kotak kita masing-masing. Diharapkan mendoakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara jemaat agar dapat membacanya. Berikut layan dan tata ibadah minggu 28 November 2021. Kita layan firman Ibu Evangelis Novia Daud, liturgis Ibu Sufitri Nanggolan, pemandu pujian Ibu Saleh Taruna dan Allegra, pemusik, pembacaan epistel Nurtina Siagian, doa syafaat dari Mini Tambunan Persembahan Rosmaida Siagian, menyambut jemaat sekolah minggu Ibu Eviati. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ketiganya.
semua bagiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita bernyanyi melanjutkan Yesus Tuhan mulialah namanya. Tuhan, mari kita bersahabat. Bapa di surga, di jelang akhir tahun hingga menjelang Natal, terasa bagi kami umat-Mu ya Bapa, ada semangat yang luar biasa, banyak harapan dan ingin merayakan kelahiran-Mu ya Bapa. Patrikan semangat itu sehingga di hidup kami selalu mampu untuk menangani perkara-perkara besar hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami bersepakat untuk negara kami yang begitu besar, yang indah boleh kami rasakan kepemimpinan Presiden kami ya Bapak Jokowi, menteri-menteri dan para pembantunya khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Kalau boleh pimpinan kami, gubernur hingga bupati, wali kota, dan yang paling sering kami hadapi ya Bapak untuk pimpinan RT setempat. Bapak di surga, pemerintahan kami mampukan untuk membawa kami, rakyatnya, menuju kesejahteraan yang hakiki, yang dalam kehidupan kami boleh menjalani kehidupan kami ya Bapak, hingga tetap kuat dan berserah diri kepadamu. Bapak di surga, dalam hal kehidupan kami tentu kami harus berupaya dalam menjalankan segala usaha dan pekerjaan kami. Untuk itu berkati ya Bapak, hingga kami boleh memperoleh rezeki dan kami boleh menghidupi kehidupan kami
Dan dengan demikian untuk itu selalu bersyukur kepadamu ya Bapa. Mampukan kami untuk selalu mensyukuri bahwa kami lahir dalam keluarga yang memang Engkau ciptakan dan ciptakan ya Bapa. Kalau boleh kami memilih kerap dalam hati kami untuk kami bergelimang ya Bapa. Bergelimang hal segala-galanya, tetapi kami menyadari semua hanya berkat karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami menyadari bahwa kami umat-Mu hanya bisa berserah diri kepada-Mu. Bapa di surga, dalam perkuliahan kami, di dalam kami menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan khususnya kepada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berjibaku dengan pekerjaannya, berjibaku juga dengan pendidikan. Berkati ya Bapak, hingga di ujung dari perolehan cita-cita, hingga di ujung pekerjaan selalu memperoleh berkat daripada-Mu Bapak di surga. Demikian juga terkhususnya berulang tahun jemaat-Mu hari ini, berkati di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, sehingga tidak akan terlupakan bahwa di tahun kelahiran mereka sudah berbuat banyak. Berkati terkhusus untuk Evangelis, jaga Taruna Sianipar, Ibu Moni, Ibu Rita, Pak Ferry, dan demikian juga Evangelis Novia Daud ya Bapak. Rasa bahwa mereka berbuat di kehidupannya, sehingga boleh untuk selalu bersyukur kehadapan-Mu yang agung. Bapak di surga, anak-anak sekolah yang menjadi idaman kami ke depannya, menjadi berkarakter, berkati juga, sehingga apapun nanti di dalam pola pendidikan yang kami langsungkan, terkhusus meskipun sedikit yang bisa kami berikan di dalam gereja-Mu ya Bapak, tetapkan iman mereka menjadi dasar kehidupan mereka ya Bapak. Demikian juga pengurus jemaat-Mu, majelis jemaat, dan juga seluruh yang menaungi organisasi, ada P3MI, dan juga untuk ibu-ibu yang melayani, hanya berserah diri kepada-Mu. Cerahkan hidup kami ya Bapak, hingga kami bisa bersikukuh untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga jemaat yang mengalami sakit penyakit, sembuhkan ya Bapak, melalui tangan-tangan para medis. Jikalau mereka di dalam proses penyembuhan memerlukan istirahat, kuatkan mereka ya Bapak, sehingga beraktivitas sehari-hari mereka semakin beriman dan percaya kepada-Mu. Bapak di surga, di jelang akhir tahun ini terlalu banyak yang menjadi pekerjaan kami, khususnya di dalam merayakan kelahiran-Mu. Oleh karena itu, berkati ya Bapak, sehingga apapun yang sudah kami rencanakan, apapun yang sudah kami buat sedemikian rupa hingga di detik terakhir pola penanganan dan juga dalam rangka merayakan kelahiran-Mu, semata-mata dalam rangka mengukuhkan iman kami. Bapak di surga, demikian juga misi-misi khusus dari gereja kami hingga ke pelosok ujung Kalimantan. Berkati Bapak, terus kami berdoa untuk evangelis, pendeta, dan juga para bekerja di gereja-Mu, sehingga jangkauan kami boleh menentukan dan menumbuhkan bahwa gereja kami, gereja misi, gereja metodis Indonesia boleh tetap eksis di bumi Kalimantan, khususnya di Banjarmasin. Bapak di surga, banyak hal yang memang kami alami dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya semua yang kami alami dalam kehidupan kami hanya berserah diri kepada-Mu. Kami yakin dan percaya sentuhan kuasa dan karunia-Mu boleh melingkupi kami jemaat-jemaat-Mu, dan demikian juga terkhusus Pendeta James dan juga Ibu. Berkati ya Bapak, sehingga di dalam membawa bahtera Gereja Metodis Indonesia ini bisa menjadi terang, bisa menjadi suluh di tengah aras-aras gereja yang telah ada. Jikalau minggu depan akan memberikan kesaksian di GKA, berkati ya Bapak, sehingga eksistensi kami Gereja Metodis Indonesia telah bertumbuh dan telah berjemaat dan telah berkembang di lingkungan khususnya di wilayah Banjarmasin. Terima kasih ya Bapak.
Atas berkat rahmat dan karunia-Mu kami telah bersyafaat dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta James. Untuk itu kita akan menaikkan pujian, dan di akhir narasinya kita boleh nanti berdiri.
hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang bertahta di surga dan yang berkuasa di bumi, yang hari ini dalam Tritunggal Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus ada di tempat ini. Di tempat 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu berseru, Engkau hadir. Yang tidak bisa terurai oleh pikiran kami, eksistensi keberadaan Allah yang 3 tetapi Esa itu ada di tempat ini, berbicara secara pribadi kepada kami. Oleh karenanya berbicara dan tolonglah kami untuk mengerti perkataan-Mu ya Tuhan. Sekalipun dituliskan ribuan tahun yang lalu, tetapi hidup sampai dengan hari ini sebab perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup. Tolonglah kami Bapa, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari mengundang anak-anak sekolah minggu, tidak utus ke sekolah minggu, beserta dengan gurunya. Bapak Ibu, tahun depan kita akan mengutus mereka di tengah persiapan kita sama-sama ibadah, supaya mereka ada visi-visi di sekolah minggu, dan juga mereka akan belajar di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anak-anak yang Kau karuniakan kepada setiap keluarga. Dan hari ini mereka mau belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Urapi berkati pengajar dan juga anak-anak. Kuasa-Mu turun sempurna atas mereka, menaungi, sehingga mereka terus mengucap syukur dan bersemangat. Sekalipun dalam ruangan yang sempit kecil dan juga belum ada fasilitas atau pembelajaran melalui alat peraga, tapi kami percaya Roh-Mu bekerja dengan kuat, dan kami mengutus mereka ke sekolah minggu. Berkatilah Bapa, dan pakailah setiap keluarga juga mengingatkan untuk setiap anak-anak yang masih berada di luar, belum mengalami satu pembelajaran sekolah minggu. Kami mengucap syukur, kami percaya kuasa Tuhan menolong mereka, sehingga minggu depan dapat bersekolah minggu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami mengutus mereka ke sekolah minggu. Amin. Kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-18, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri, ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau berbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran setiap orang yang berasal dari kebenaran. Mendengarkan suaraku. Kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita hari ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga mempraktekkannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya.
Apakah kira-kira yang mau dipraktekkan Bapak Ibu Saudaraku dari nas yang kita baca ini sepenggal? Bagi kita yang belum membaca Alkitab ini secara menyeluruh atau menonton film Yesus dari lahir sampai dengan dia mati disalibkan bangkit kemudian, kita tidak mengerti percakapan ini di bagian yang mana ini. Tetapi bagi kita yang sudah membaca paling tidak kisah Yesus, pasti mengerti penggalan daripada nas hari ini. Dalam percakapan sehari-hari, Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, di masyarakat manapun, kami sudah berada di 7 daerah selama 26 tahun ini. Mulai dari Jakarta sampai dengan Kepulauan Riau, Batam, ke Sumatera Utara kembali, ke Medan, bahkan di daerah Pancur Batu, balik ke Bengkulu, dan ke Banjarmasin. Hampir sama semuanya, bahwa acap kali kita menemukan fakta bahwa apa yang diucapkan seseorang acap kali tidak benar. Jadi kalau berbicara tentang omongan, bukan karena dia suku ini, suku itu, dari daerah ini, dari daerah itu, maka dia menjadi lebih benar. Bukan. Bahkan ketika kami pernah diberikan anugerah oleh Tuhan studi banding ke Korea, ke Singapura, bahkan pernah juga ke Timur Tengah, Bapak Ibu, ternyata ketidakbenaran itu milik semua orang. Untuk berkata-kata tidak sesuai dengan kebenaran tidak perlu pengajaran atau kursus, atau sekolah berbohong, atau sekolah ketidakjujuran. Tidak perlu. Itu merupakan satu bagian dalam diri manusia yang disebutkan oleh firman Tuhan Roma 3 ayat yang ke-23 itu benih daripada dosa. Jadi untuk berbuat dosa kita tidak perlu kursus, sekolah formal atau non formal. Sudah ada benihnya, sudah ada potensinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu tidak ada satupun di antara kita yang berguru kepada seseorang untuk berkata-kata tidak benar. Lalu Bapak Ibu, dari ketidakbenaran itu yang kita artikan sebagai kebohongan, kita sering menemukan jika sudah diperhadapkan dengan sesuatu yang menguntungkan, kadang orang menyebut bohong untuk kebaikan. Ya, sering kita dengar itu ya, kan tidak apa-apa toh Pak, kan untuk kebaikan. Saya kadang berpikir di mana kebaikannya. Tetapi pada saat kali juga Bapak Ibu Saudaraku, ketika menghadapi kematian, hidup atau mati, di ujung pistol, dihadang oleh gerombolan begal dengan golok, lepaskan mionya, metiknya, bitnya, atau mati. Kira-kira Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dipikirkan orang? Bukan metiknya, nyawanya. Apalagi diperhadapkan dengan hidup dan mati seperti itu, pikiran perkataan seseorang bisa melantur dan sering tidak sinkron dan sama. Ya kan? Ini mau dibawa kemana nih perkataan ini? Lalu dipikirkan, saya mau mati kah? Lalu dia mencari sejuta alasan untuk berkata-kata. Sekalipun ucapannya penuh dengan ketidakbenaran, fakta. Saya belum ke Amerika, ke Eropa, belum ke beberapa negara lain, tapi saya percaya semua itu milik semua orang. Oleh karena itu, berbeda dengan tokoh yang kita baca tadi, yang bernama Yesus. Jangan terkecoh Bapak Ibu, banyak yang bernama Yesus di Amerika Latin. Ya. Ada mantan petinju Yesus juga namanya,
Tapi waktu ditinju kalah, jatuh. Tapi ada juga Yesus yang diludahi oleh Pontius Pilatus. Ada juga Yesus yang dicambuk. Itu Kristus. Itu yang membedakan Kristus. Di dalam naskah-naskah perjanjian baru ini ditulis dengan Kristo, yang menjelaskan bahwa dia adalah pribadi yang diurapi. Karena yang diurapi yang lain kecuali Kristus. Dan Bapak Ibu saudaraku, diperhadapkan dengan persidangan pada waktu itu Pontius Pilatus, gubernur Romawi di tanah Yudea, tempat Yesus lahir dan melayani. Ujung-ujung daripada dakwaan ini adalah kematian. Bukan didakwa kalau 10 tahun penjara, atau didakwa untuk kerja rodi menggali parit 10 tahun, atau menyapu halaman jalanan. Tidak, hidup atau mati. Tetapi pribadi Yesus yang adalah manusia sejati ini tidak berpikir seperti kita manusia ini, Bapak Ibu. Mau dibawa kemana pertanyaan Pontius Pilatus ini? Tidak begitu. Dia menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pontius Pilatus. Dan dia menjawab sekalipun itu tidak menyelamatkan nyawanya dari tuntutan kematian yang sebentar lagi akan dihadapi. Mengemuka bahwa topik yang dituduhkan kepada Yesus itu, yang disebut Kristus, oleh pendakwa orang-orang Yahudi, tapi diwakili oleh imam-imam kepala dan penjaga-penjaga bait suci. Apa dakwaan mereka, Bapak Ibu? Pertama, Tuhan Yesus adalah penjahat. Jadi kalau ada hari-hari ini orang yang mengata-ngatai Yesus Kristus penjahat, mengata-ngatai dia di YouTube, di mana-mana dengan lelucon, bahkan juga merendahkan, meremehkan, kita flashback ke masa lalu 2000 tahun yang lalu. Hal itu sudah pernah terjadi. Tidak apa-apa. Jangan panas hati. Jangan langsung angkat golok. Ayo perang salib yang kesekian. Tidak perlu. Tuhan tidak perlu dibela. Ya. Tuhan tidak perlu kita bela. Kalau Tuhan kita bela, berarti saya lebih Tuhan dari dia. Berarti kalau dia patung atau benda atau oknum yang diciptakan oleh manusia, perlu dibela supaya tidak dirusak, supaya tidak dikacaukan, supaya tidak dihancurkan, maka perlu dibela. Manusia berada pasti menolak, membela ketuhanannya Tuhan. Tetapi kalau itu adalah Tuhan yang diciptakan manusia oleh pikiran manusia, maka perlu dibela, sebentar lagi tergerus. Begitu pemikirannya Bapak Ibu. Sehingga dalam percakapan itu disebutkan Tuhan Yesus adalah penjahat. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30 Bapak Ibu. Kita melihat di sana bahwa kata penjahat itu ditulis dengan istilah Yunani, yaitu kakon, dari kata dasar kakopoios. Pos itu menunjukkan orang, ya, kakopoios kita, gitu. Oh, itu saya. Yang artinya adalah evil atau malefactor dalam terjemahan King James Version. Apa itu evil? Evil itu kan seperti iblis atau jahat. Kalau dalam bahasa Indonesia tepat diterjemahkan menjadi sumber penjahat atau produk-produk penjahat atau kejahatan. Kebangetan, ya. Tuhan Yesus dituduhkan oleh bangsa Yahudi sumber kejahatan. Luar biasa, ya. Kalau kita mengatakan Yesus itu tidak Tuhan, ya masih mending. Ya,
kalau di Indonesia kan acap kali kita melihat dihujat Yesus itu. Bahkan sering disebut di salib itu ada jin. Saya periksa salib itu nggak ada jin. Saya periksa juga salib pendeta saya, ada jin juga. Yang ada adalah seperti ini perak. Nggak ada. Berarti yang berkata-kata itulah jin. Jadi kembali ke yang membuat YouTube itu, jin itu kau sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, menarik di sini bahwa Yesus disebut penjahat. Sebenarnya terjemahan ini dalam terjemahan lembaga kitab ini halus ya. Harus diterjemahkan dari kakopoios yang artinya adalah sumber. Wah, kebangetan nih. Orang Yahudi menyebut Yesus adalah sumber pembuat kejahatan. Apakah benar demikian? Kita lihat jawaban Tuhan Yesus di ayat 19 sampai 24. Tuhan Yesus dalam percakapan dengan imam besar Yahudi Hanas dan juga Kayafas, ini mertua dan menantu. Hanas itu mertuanya imam besar. Jadi kakaknya juga Bapak Ibu. Jadi menantunya diangkat menjadi imam besar juga. Jadi mereka kumpulan orang-orang yang tidak benar sebenarnya. Dikatakan di sana tentang murid-muridnya dan ajarannya yang tidak ada mengindikasikan satu pun kejahatan, sehingga tidak bisa disebut kejahatan itu bersumber daripada Yesus. Ayat 19 sampai 24 saya baca ulang Bapak. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Tidak dijelaskan apa-apa pertanyaan itu. Sebab Alkitab ini bukan proses verbal, ya, bukan percakapan jurnal ya. Jadi kalau orang bertanya kok semua tidak jelas, iyalah kalau semua jelas, kitab ini pasti sampai ke langit sana penuh. Dan bagaimana cara membukanya? Cukup disimpulkan sedemikian rupa yang penting-penting saja. Ayat 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan bait Allah. Bait Allah itu masih ada pada masa itu. 70 tahun kemudian baru dihancurkan oleh Jenderal Titus, Jenderal Romawi ya Bapak, sehingga rata dengan tanah. Dan sampai hari ini tidak berdiri lagi bait suci yang dibangun Salomo itu. Diduga bagi saudara yang berjarak ke Yerusalem, ketika kita masuk di tembok ratapan itu, di sampingnya ternyata di atas itu kan berdiri salah satu rumah ibadah tetangga sebelah. Dan diduga di bawah itulah bait suci itu. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Terbuka kan? Yesus tidak mempersiapkan diri, membela diri, tetapi justru tanyalah mereka siapa aku. Ini fair sekali ya. Kalau hari ini misalnya ada orang yang mendakwa kita, Yohanes, gini-gini, tanyalah mereka seperti apa aku ini di Banjarmasin. Enak, terbuka. Kita saja berani, apalagi Yesus. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ, ini penjaga bait suci ini, menampar muka Yesus sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Saya rasa yang menampar ini sekarang tidak ada di mana, yang jelas tidak bersama Yesus. Saya yakin, tapi tidak ada dalam Alkitab ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ayat 24. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Dan mereka yang mendakwa Tuhan Yesus tidak dapat menunjukkan kesalahannya. Kan tidak ada kesalahan. Bapak Ibu dituduhkan sebagai penjahat, tetapi ketika ditanya tidak ada sesuatu pun yang bisa dibuktikan. Inilah amanat teks ini Bapak. Yang kedua, orang yang membenci Tuhan Yesus menghalalkan segala cara untuk membunuh Tuhan Yesus. Prinsipnya adalah kebencian, iri hati dan dengki. Yesus Kristus sudah populer
ditunjukkan dengan terakhir pekerjaan-pekerjaan ilahi, yaitu membangkitkan manusia yang mati dari kubur yang bernama Lazarus. Ini nggak pernah bisa dipraktekkan oleh tokoh-tokoh agama, imam-imam kepala, dan banyak orang Yahudi sudah berpaling kepada Tuhan Yesus dan mereka kehilangan pengikut. Maka tiada cara kecuali singkirkan Yesus. Kita perhatikan di sana Bapak Ibu dua ayat yang membandingkan cara-cara ini sehingga mereka menghalalkan segala cara. Yang pertama ayat 13 dan 14 itu rancangan mereka terhadap Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua adalah jawaban yang disampaikan mereka kepada Pilatus. Paham ya Bapak Ibu? Mereka merancang sesuatu tentang Yesus, lalu ketika ditanya Pilatus mereka jawab yang lain, tidak rancangan ini yang dijawab. Berarti mereka sudah melakukan trik-trik bagaimana supaya Yesus dapat disingkirkan. Kita lihat perbandingannya ayat 13 dan 14. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Jadi mereka sudah mendesain Yesus harus mati. Tetapi ketika Pontius Pilatus bertanya, apa jawab mereka kepada Pilatus? Bukan rancangan supaya Yesus mati, dijawab. Ayat 31. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh. Ngerti Bapak Ibu ya? Ketika mereka merancang kejahatan, tapi ketika ditanya, oh kami kan tidak boleh membunuh. Apa yang direncanakan dengan apa yang ditanya orang berbeda. Itulah orang-orang kalau sudah munafik beragama. Ya. Jawaban kepada publik lain, jawaban kepada polisi lain, jawaban kepada orang lain. Oh, kami mengasihi orang percaya kok, orang Kristen kan kita sesama beriman. Kita kan sama-sama keturunan Abraham. Indah sekali. Tapi ketika kita disodorkan, Pak, kami minta tanda tangan, kami mau mendirikan gereja, rumah ibadah Kristen di sana. Itu tanyalah dulu si A, si B, RT-nya, RW-nya, dan lain segala macam. Bersilat lidah, bersilat kata, dan berpencaksilat. Kita dipimpong ke sana ke sini membawa map ini, tak satu pun yang menandatangani. Fakta. Bahkan izin yang sudah ada pun bisa dicabut. Wali Kota Bogor itu mencabut izin GKI Yasmin, dipindahkan ke tempat lain. Fakta. Ini kalau Pak Presiden Jokowi melihat Facebook ini, pasti ini fakta yang kita dapat. Dibantahkan. Keputusan Mahkamah Agung pun mereka bisa kudeta. Kan kami berikan juga solusinya di tempat lain, teruslah. Indah sekali. Bersilat kata seperti orang-orang beragama Yahudi itu. Maka jangan heran kalau dalam tradisi imam-imam Yahudi ada imam besar. Maka di Indonesia mereka sebut siapa imam besar? Bla bla bla. Itu semua munafik, Bapak. Pak, kalau orang bikin lambar masih tidak berizin, mau nggak apa-apa, kita bisa ya. Ya. Terima kasih. Itu sebabnya kita harus memikirkan bahwa kejadian-kejadian yang dahulu sampai dengan sekarang terjadi. Jangan terkejut Bapak Ibu. Tapi kita harus perlu hikmah, mengandalkan Tuhan. Sebab tepat waktunya Tuhan yang akan menolong kita. Jangan bersandar pada siapapun juga. Dan kejadian ini tidak akan berlalu pemerintahan siapapun juga, ya. Jangan berpikir masa ini masa itu, tidak, sama semua. Karena tuduhannya sama. Yesus itu adalah penjahat. Masa kalian mempertuhankan Yesus? Siapa ibunya? Siapa bidan yang menolong melahirkannya?
Dia seolah-olah idiot. Ada anak tangga tapi tidak ada bapak tangga. Bukankah ada anak kunci tetapi tidak ada ayah dan ibu kunci? Itu kan istilah. Maka hari-hari ini banyak orang Bapak Ibu saudaraku idiot tentang Allah Tritunggal. Kalau dia Tritunggal dengan siapa? Apakah dengan Maria juga? Ya tidak. Dia tetap tiga oknumnya tetapi Esa. Ketiganya yang Esa. Tiga tetapi satu. Tidak hanya orang-orang yang cerdas rohani yang bisa memahami ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, jikalau bagian kita, bagian orang-orang lain itu sudah berbeda memahami Yesus, maka kita belajar dari peristiwa ini, dari Yesus. Antara perkataan dan perbuatan rancangannya sama. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, Ketua Umum PGI, menulis buku yang sangat terkenal ya, Kekristenan di Indonesia. Yang nulis tidak ada satunya kata dan perbuatan. Jikalau seperti ahli-ahli agama tadi, rancangannya ini, tetapi waktu dijawab orang B, dan yang dilakukan C. Mengajarkan kita Bapak Ibu melalui amanat teks ini bahwa belajar untuk memperkatakan dari perbuatan kita dan rencana kita. Saya bangga sebagai pendeta Metodis, sebab pendeta kita John Wesley yang mendirikan, merintis Metodisme, selalu berkata, khotbahkanlah apa yang kau lakukan. Lakukanlah khotbahmu. Kan banyak orang bisa berkhotbah dari A sampai Z, tapi satu pun tidak bisa dia lakukan. Itu untuk orang lain. Tidak begitu kita. Saya mengkhotbahkan, saya lakukan. Saya melakukan, lalu saya khotbahkan. Tidak mungkin saya khotbahkan apa yang dilakukan orang, tetapi justru apa yang kita lakukan. Yang ketiga, untuk membunuh Tuhan Yesus, imam-imam sebagai perancang yang memprovokasi umat Yahudi meminjam tangan pemerintah Romawi. Kau meminjam tangan? Apapun sebenarnya yang meminjam itu tidak benar, ya, sebenarnya. Tetapi mengajarkan kita hari ini, trik untuk membunuh itu tidak langsung dengan imam-imam mencekik Yesus, sebab tidak ada perangkat di dalam hukum-hukum Taurat untuk mematikan Yesus, membunuh Yesus kecuali dirajam. Itu pun kalau dia berzina. Yesus kan tidak berzina. Pada masa itu tidak lazim kalau orang korupsi dirajam. Zina yang selalu dirajam. Atau mereka yang menghina ajaran agama Yahudi bisa dirajam, seperti Stefanus. Bagi pemerintahan Romawi, tubuhan yang bisa dieksekusi ini berbeda lagi Bapak Ibu. Kalau orang Yahudi tadi nggak bisa merajam Yesus, membunuh dia, sekarang dipakai tangan pemerintah. Lalu pemerintah nggak bisa menghukum dia kalau tidak ada alasan untuk teroris atau makar. Bagi pemerintahan Romawi, tuduhan yang bisa dieksekusi adalah tuduhan makar atau pemberontakan, seperti Makabe sebelumnya dieksekusi oleh pemerintahan Romawi sebelum Yesus. Tapi tidak ada ditulis dalam Alkitab itu, karena itu dia berkaitan dengan Mesias. Itu hanya ada dalam tulisan-tulisan Yosefus, orang-orang sejarah Yahudi. Bapak Ibu saudaraku, Pontius Pilatus tidak menemukan figur dan isu di masyarakat tentang rekod Yesus Kristus sebagai pemberontak. Dan ketika Pilatus bertemu, dikompilasi dengan video-video tentang Yesus, kan kelihatan Yesus lugu, gak cocok sebagai pemimpin pemberontak. Maka Pilatus pasti ragu, masa ini kepala pemberontak? Dan mungkin. Maka hanya itu tuduhan yang bisa dialamatkan kepada Yesus. Maka muncullah di sana pertanyaan Bapak Ibu, apakah engkau raja? Jadi istilah raja itu menjebak. Kalau Yesus menjawab, ya saya raja. Pemerintahan, tangkap, eksekusi, hukum gantung. Tapi Yesus juga menjawab bahwa dia memang raja. Ayat 33 sampai dengan 38 saya baca Bapak Ibu ya.
Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan itu, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau ini kan raja orang Yahudi?" Ini kan jebakan. Sebab Yesus telah dibawa ke persidangan Romawi, tetapi Romawi tidak mengadili perkara-perkara perdata. Dia hanya mengadili kalau ada pemberontakan dan makar yang menggulingkan kekuasaan Romawi, maka dia harus eksekusi. Dapat bayangan Bapak Ibu firman Tuhan yang kita baca tadi ya? Oh, luar biasa. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah yang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Yesus tidak mau dijebak. Maka Bapak Ibu, acap kali kita terpancing menjawab sesuatu karena kita panas hati, padahal tidak dibutuhkan jawaban itu. Yesus menjawab, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau berbuat?" Jawab Yesus, menjawab raja tadi, "Tetapi itu esensi. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku telah lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Dan seterusnya, Bapak mengajarkan kepada kita hari bahwa untuk membunuh Tuhan Yesus itu tidak gampang. Secara dalil-dalil manusiawi pun tidak gampang, ya. Itu artinya sekalipun Yesus telah naik ke salib dan dibunuh mati di sana, itu telah melewati satu proses yang rumit, tidak gampang. Kita lihat tadi, tidak segampang itu orang Romawi menyalibkan orang atau negara. Harus yang mempunyai kualifikasi memberontak atau makar. Pun untuk itu Bapak Ibu saudaraku, kenapa Tuhan Yesus kemudian dianiaya, dicambuk dan seterusnya? Itu hukuman yang terukur, tidak mematikan, telah dijatuhkan kepada Yesus. Tapi kemudian berbalik kepada Pilatus ketika dia cuci tangan itu. Orang Yahudi ternyata menginginkan kematiannya, maka dia disalibkan. Jadi 2 kali Bapak Ibu hukum yang dilewati Tuhan Yesus. Hukum Romawi telah dia lewati pertama. Tapi orang-orang Yahudi tidak puas. Yesus dihukum, harus mati. Maka dia lewati hukum yang kedua, disalibkan. Bapak Ibu, perancang dari kejahatan ini tentu imam-imam kepala. Dan juga orang-orang massa yang terprovokasi. Karena mereka melihat Yesus ini kok lemah gemulai, tidak mengadakan perlawanan. Bukan ini yang raja yang kita butuhkan. Harusnya dia garang. Harusnya dia seperti Hercules. Harusnya dia seperti gagah. Kok ini lumlai sekali? Dari amanat teks itu Bapak Ibu, maka amanat khotbah kepada kita disimpulkan bahwa raja sejati itu bukanlah soal penampilan fisik, bukanlah soal otot yang seperti urat-urat besi, tetapi raja sejati itu adalah raja yang memang dari sananya raja. Raja-raja di dunia kan berakhir Bapak Ibu, ya. Sudah silih berganti. Ratu di Inggris sekarang itu dulu adalah raja, tapi karena tidak mempunyai laki-laki anaknya menjadi perempuan. Silih berganti Bapak. Dan sudah banyak kerajaan-kerajaan itu hilang.
apalagi di Nusantara. Tetapi raja yang sejati itu dari sananya, dari penciptaan itu memang raja adalah Yesus Kristus. Maka kalau kita mengatakan kita anak raja, berarti harus melihat dari Alkitab. Ya. Saya kan dulu di kampung sering mendengar kita semua anak raja katanya, tapi katanya raja ada. Nah, saya tidak mau lah anak raja ada, kecil sekali cakupannya. Raja sejati Yesus. Penggenapannya di dalam Yesus karena dia adalah imam dan juga nabi, raja, nabi dan imam. Itu artinya Bapak Ibu, raja sejati itu bukan diciptakan. Yesus menjelaskan dirinya, saya raja. Tapi bukan karena dicipta atau diberi label menjadi raja. Ya. Kan seseorang menjadi raja karena kita mengakuinya, maka dia raja. Kalau masyarakat Inggris tidak mengakui ratu itu raja mereka, ratu mereka, ya buyar. Kan karena mereka masih mengakui. Kita tidak mengakui Sultan A menjadi Sultan kita, kan tidak ada pengaruh dan buyar. Tetapi Yesus tidak diakui ataupun diakui, dia tetap raja. Karena esensinya, dari mulanya dia adalah raja. Bersama dengan oknum Bapa dan Anak, dan Bapa dan Roh Kudus, mereka adalah raja. Karena raja itu adalah yang melakukan sesuatu perintah dan terjadi. Itu raja kan, kalau zaman dahulu raja-raja. Hukum itu adalah perkataannya. Jadi tidak perlu ada hukum pada waktu itu. Ketika dia berkata, itulah hukum. Tapi tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada jadi olah. Tetapi raja sejati bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Perhatikan penciptaan dalam Kejadian. Ada nggak di sana melalui satu ritual khusus Tuhan Allah mencipta langit, bumi dan segala isinya, termasuk manusia? Tidak ada. Dia hanya berkata, jadilah. Jadi. Dia hanya berkata kepada tanah liat itu, jadi, nefes ditiup, hidup. Jadilah ada. Mengindikasikan kepada kita bahwa raja itu adalah sejati, yang di dunia ini sementara. Yang kedua, kerajaan Yesus itu tidak mengandalkan fisik. Jadi kerajaan sejati itu adalah kerajaan yang memerintah dengan kuasa juga, tetapi kuasa rohani, meletakkan segala sesuatu dengan kesadaran. Ini kuasa juga. Jadi kalau ada perintah, ayo ya, Kristen berlari ke depan, ambil dulu 1 bungkus goreng pisang di depan. Ada 2 yang melatar belakangnya. Keinginan untuk mendapat goreng pisang karena kesadaran, atau karena perintah pendeta. Karena enak disuruh pendeta, masa kita nggak taat sama pendeta? Nah, saya yakin Kristen melakukannya yang pertama tadi karena kesadaran. Itu kan penting untuk kita habis ibadah makan goreng pisang, sambil kita hahaha, sambil kita bercerita, sambil kita makan dan minum kopi teh, termasuk jus. Saya nggak tahu ini ada jus nggak Bu Pendeta? Oh, belum ada. Kita berdoa supaya ada jus. Amin Bapak Ibu. Amin. Tadi pagi kita sudah menikmati cakwe dari Ibu Moni. Ya Ibu ya. Jadi kalau Ibu nggak datang ke gereja, kami nggak makan cakwe. Jadi datang sering-sering ya Bu ya. Amin. Amin. Ya, kita percaya Ibu Moni nanti akan bawa orang juga ke gereja. Ini dia ke gereja, saya rindu supaya dia pergi. Pasti itu pikiran waktu itu. Memang belum disampaikan, tapi saya yakin itu. Sebab dia adalah anak raja, anak di dalam Yesus, yang tidak mengandalkan kerajaan fisik tadi, tetapi kuasa dengan kesadaran, melakukan segala sesuatu dengan kesadaran. Amin. Kan sama kuasanya. Misalnya Mila ke gereja karena disuruh, atau Mila ke gereja karena hatinya, kan sama-sama di gereja, tapi yang satu karena kesadaran, yang satu karena perintah. Mau pilih yang mana Bapak Ibu?
Kalau raja-raja di dunia memilih yang diperintah, pasang bendera setiap tanggal 17, siapa yang tidak memasang diperiksa, ditegur, takut dipasang akhirnya. Tapi kalau orang yang sudah memiliki status kesadaran, dia seminggu sebelumnya sudah pasang bendera karena kesadaran. Demikian juga dengan ke gereja Bapak Ibu. Jangan karena disuruh-suruh, jangan karena nggak enak dengan Ibu Novi, Pak Pendeta Erwin, tapi karena kesadaran kita. Amin. Sama-sama kuasa, ada kuasanya. Tapi yang satu karena kesadaran. Yesus dalam kerajaannya memerintah dengan kesadaran. Bisa nggak dia memerintah dengan perintah yang membuat orang terhipnotis melakukannya? Bisa. Dia hanya berkata dari langit, dari sana, dari singgah sananya, hei manusia seluruh dunia hari ini berlutut sembah Tuhan Yesus. Namanya perintah Tuhan pasti berlutut. Tapi kan karena bukan lagi karena kesadaran. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita kesadaran. Dan yang ketiga, Yesus adalah Raja dalam terang kebenaran. Rancangan perkataan dan perbuatannya sama, tidak berbeda. Dia merencanakan di kekekalan, maka baca perjanjian lama sampai perjanjian baru sama. Dia Tuhan yang sama, tidak berubah. Tidak pernah kita temukan Allah di perjanjian lama itu jahat, tapi Allah di perjanjian baru pura-pura jahat. Tidak ada. Dia baik dan tetap baik. Dia setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan dengan ketritunggalannya bersama oknum Bapa dan Roh Kudus merancang, memperkatakan, melakukan hal yang sama. Ketiganya yang esa, tidak pernah melakukan hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Tidak pernah Bapa mengerjakan sesuatu tidak tahu Yesus dan Roh Kudus, atau di luar kehendak yang dua lagi. Atau tidak pernah Yesus melakukan sesuatu di luar daripada rancangan mereka di kekekalan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan tidak pernah Roh Kudus bekerja sendirian mau-maunya dia. Dan Bapa Yesus tidak tahu. Mereka sama-sama tahu. Ketiganya adalah esa. Itulah sebabnya Allah kita itu bukan Duitunggal, seperti ajaran-ajaran yang marak belakangan ini. Hati-hati beribadah di gereja-gereja tertentu hari ini. Tidak ada di sana Roh Kudus. Yang ada adalah Allah, Bapa, dan Yesus. Mereka tidak memberi ruang Roh Kudus di sana. Dengan kata lain, mereka stop oleh ajaran-ajaran gereja. Ada juga gereja yang ada hanya Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Yesus di sana manusia saja. Hati-hati dengan seperti itu. Maka kalau mereka datang ke rumah kita berdua, kita katakan, kami sudah orang Kristen. Silakan injili orang yang belum percaya kepada Tuhan. Baru dia keok, Bapak Ibu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, antara rancangan perkataan dan perbuatannya selalu sama. Sebab dia adalah sang kebenaran. Dia selalu memperkatakan menuju dia mati di kayu salib. Dan di kayu salib dia selalu mengatakan kebangkitannya dan juga kebangkitan orang mati. Dan itu membuktikan dia memperkatakan, merancang semuanya dan perbuatannya sama. Sebagai aplikasi dan penutup, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita hari-hari ini di era yang sering tidak ada kebenaran yang mutlak? Kalau hari ini saya bertanya kepada Ani, berapa 1 tambah 1? Dia jawab, misalnya Ani ya, Ani sih orang cerdas, dia lulus PTN dia. 3. Ya, saya pikir kok mahasiswa Budiman jawabannya 3. Padahal kan dia bukan mahasiswa filsafat. Saya tanya, menjelaskan sekali lagi, ini lebih halus. Siapa tahu tadi gaya saya ini kan membuat dia gemetar. Ani yang baik. 1 tambah 1 berapakah? 5. Wih, makin terkejut saya. Tadi 3 sekarang 5.
sekali lagi, Ani yang baik, yang luar biasa, pengurus P3MI, berapakah 1 tambah 1? Sudah seperhalus nada saya kan? 7. Wih, tambah lagi. Kira-kira ini nanti bagaimana responmu kalau begitu jawaban orang? Gimana yang baik? Pasti kita berpikir ada yang salah. Kenapa mahasiswa cara berpikirnya begitu? Baru saya tanya lagi, memastikan sesungguhnya sebagaimana yang Ani tahu dari hukum, dalil-dalil dan matematika, berapakah 1 tambah 1? Kali ini dijawab bagaimana Bapak Ibu kira-kira angkanya? Yohanes, kira-kira, tidak usah kita terlalu serius, ini ilustrasi. Dia jawab seperti apa, Anis? Dia jawab 2. Dia menjawab 10. Terus kita tanya, kenapa 10? Lalu dia menjawab, emang pendeta, kalau saya bilang 3, 5, 7, 10, emang kenapa? Mulut-mulut gue juga, dengan apa yang salah? Itulah yang disebut dengan gaya posmo. Coba sama-sama kita katakan posmo. Postmodern memberi kebebasan kepada individual menafsir dan merumuskan apa-apa di dunia ini. Kalau hari ini kita menemukan ini adalah warna hitam, jikalau mereka sepakat menyebut ini coklat, maka jadilah ini coklat. Berarti dunia hari ini sedang dipengaruhi oleh kesepakatan. Kalau hari ini kita berkata ini pohon Natal, Bapak Ibu, jikalau mereka setuju ini bukan pohon Natal, mereka akan bisa sebut ini pohon nangka. Kalau mereka setuju dan sepakat, itu ciri-ciri di mana kita hidup sekarang ini, Bapak Ibu. Dan itu artinya kepada kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak pernah absolut. Nah, maka kita aplikasinya hiduplah sebagai anak raja. Yesus berkata ya untuk iya, tidak untuk tidak. Sekalipun ini di lingkungan kita sepakat ini warna putih, enggak, ini hitam, yang ini putih. Kita harus berani mengatakan itu. Oh, kau itu saya lihat bukan laki-laki loh, tapi bukan perempuan juga. Oh, memang begitu. Jadilah kaosnya rendah di sini laki-laki. Pernah lihat laki-laki kaosnya yang rendah? Rendah sekali. Loh, ini laki-laki apa perempuan dalam kue itu? Apa lagi? Bingung. Nanti ujuk-ujuk saya melihat ada anting-anting. Dan ujuk-ujuk saya lihat Bapak Ibu ada hidungnya juga ditindik. Ada. Dan Bapak Ibu jangan terheran-heran. Hari-hari ini banyak perubahan-perubahan itu. Kebayang nggak Bapak Ibu kita ini korban sekolah minggu yang seperti apa? Selama ini sekolah minggu Bapak Ibu yang mengajar adalah wanita. Bapak-bapak laki-laki tidak kelihatan. Selalu perempuan wanita itu yang mengajar sekolah minggu. Maka 6 tahun mereka sekolah minggu atau 7 tahun, 9 tahun susah mereka membedakan laki dan perempuan. Sebab yang dilihat selalu perempuan. Maka ketika mereka melihat dirinya, saya ini juga perempuan, maka jadilah yang kemahi. Akhirnya orang kehilangan identitas. Tapi Yesus katakan, hiduplah sebagai anak raja. Ya, tidak. Lebih daripada itu berasal dari sejak. Kalau kita laki-laki lah, bersikaplah seperti laki-laki. Bersikaplah seperti wanita. Jangan wanita yang kelaki-lakian pula. Ya. Langsung dia Wonder Woman. Tapi laki-laki perempuan. Jangan setengah-setengah juga. Antara laki dan perempuan itu namanya setengah matang. Mengajarkan kepada kita hari ini yang kedua, hidup dalam kuasa kesadaran.
Hiduplah oleh pembaharuan budi kita. Bukan karena diperintah-perintah, bukan karena diajar-ajar, tapi hiduplah dalam kesadaran. Amin Bapak Ibu? Ya, kesadaran ya. Jadi digerakkan oleh kesadaran. Pernah baca buku itu ya? Hidup digerakkan oleh tujuan, yang ditulis oleh sang penulis terkenal. Yang ketiga, hidup dalam terang kebenaran antara rancangan, perkataan, dan perbuatan selalu sama. Jangan mendua hati. Jangan kita memikirkan A, memperkatakan B, melakukan C. Maka jadilah kecap ABC nomor 1. Tidak pernah ada kecap nomor 2. Selalu nomor 1. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, rancangan perkataan kita, perbuatan kita harus di dalam kebenaran. Tadi disebutkan oleh Tuhan Yesus. Maka terakhir Bapak Ibu, wah kalau mendengar terakhir langsung segar ya. Saya pun demikian juga dulu Bapak Ibu. Kalau duduk di jemaat, kalau mendengar terakhir, yang ngantuk jadi segar, yang tadi ngomong terdiam, biasa itu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Jadi apapun yang kau perbuatlah tidak seperti untuk Kristen, tapi perbuatlah untuk Tuhan. Tidak seperti untuk pendeta, tidak seperti untuk majelis pengurus, tidak seperti untuk metodis, tapi perbuatlah untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berbuat dan berbuat untuk Tuhan sepanjang minggu-minggu ini menjelang minggu Advent yang pertama. Kita berdoa. Kami patut dan terus bersyukur Bapa di surga karena kebaikan kemurahan-Mu bagi kami, lawatanmu sehingga kami mengerti Engkau adalah Raja. Di dalam minggu Kristus Raja hari ini kami mengingatkan diri kami bahwa Engkau Raja dan kami adalah anak Raja. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bila menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat pembelaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Juga saja kita mengumpulkan persembahan atas pembesaran dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil utamamu dari segala penghasilanmu. Maka lembu-lembumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil mengiringi persembahan, kita naikkan pujian dari nyanyian Rohani Metodis 312.
sorga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini, baik persembahan kantung kolekte untuk kas gereja, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, nazar, janjiman Natal, dan persembahan ketiga untuk kas Natal. Berkati Tuhan. Semua tangan yang mempersembahkan Kau memberkati dalam kesehatan, aktivitas, pekerjaan usaha, serta seluruh harapan-harapan mereka. Tuhan, Engkau yang mewujud nyatakan. Kami mempersembahkan yang terbaik, sebab Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Dengan nyawa-Mu menggantikan kami di kayu salib. Kami berterima kasih karena kebaikan-Mu. Dan kami sungguh menyerahkan persembahan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau memberkati, sehingga dapat digunakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Visi misimu, tugas dan fungsi gereja melalui Immanuel Banjarmasin. Engkau memberkati Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk dan bersatu dulu. Untuk konsumsi kita minta berdoa. Patrick, silakan berdoa untuk konsumsi kan.